Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurubi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi. Hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini cukup panjang, makanya agak sulit kita untuk menghafal. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslimin, barang siapa yang meringankan, barang siapa barang siapa yang meringankan an muslimin, kepada orang muslim, kurbatan, kesulitannya, min kurubi dunia, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan meringankan bebannya atau kesulitannya, min kurubi yaumil qiyamah, dari kesulitannya pada hari kiamat. Ini baru terjemahnya. Selanjutnya, waman yasar, dan barang siapa yang memudahkan ala muksirin, kepada orang yang sedang kesusahan. Muksirin itu kesusahan. Yasarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi, nah ini menutupi itu menutupi kekurangan atau menutupi aib. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi orang muslim yang lain, apakah aib ataupun kekurangannya, satarallahu fid dunya, maka Allah akan menutup aib orang tersebut atau kekurangan orang tersebut di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka dan Allah itu dalam pertolongan hambanya, maka al-'abdu, selama hamba itu fi 'auni akhihi, senantiasa menolong saudaranya. Nah, jadi hadis ini kira-kira menerangkan tentang bagaimana kita berperilaku setiap hari. Karena tentu ketika kita bergaul, berinteraksi, berteman, mesti ada hal-hal yang terjadi di antara kita. Dalam hadis ini kemudian al-hadisu fihi masail,
Maka dalam hadis ini diterangkan al-ula fadilatu man faraja anil muslim, keutamaan orang yang farija anil muslim, yang membantu meringankan seorang muslim dari kesulitan di dunia. Jadi apabila kita menemukan seorang muslim, apakah itu saudara kita atau tetangga atau orang yang ada di sekitar kita, min kurubi dunia, dari kesulitan dunia. Kesulitan dunia itu kan macam-macam. Wa tafrijiha, dan kemudian ia memberikan jalan keluar, imma bi'itoihi bimali, apakah dengan memberikan berupa harta atau uang, in kana qurbatuhu min hajatin, apabila kesulitannya berupa uang, tidak punya uang. Apalagi sekarang ini ya, musimnya tidak punya uang. Orang menjadi bermasalah ketika tidak punya uang. Kemudian kita ini membantu memberikan jalan keluar. Apakah jalan keluarnya itu berupa memberi uang, atau badru jahihi fi tolabihi, atau memberikan jalan keluar untuk mencari uang? Nah, begitu. Jadi kalau berkaitan dengan kesulitan keuangan itu bisa menolong dengan dua cara. Yang pertama bisa memberikan uang langsung, atau dengan menunjukkannya jalan untuk mendapatkan uang. Misalnya seseorang membutuhkan uang, ya udah kita kasih. Nah, itu namanya meringankan beban. Atau ketika kita tidak punya uang, kita memberi jalan. Coba misalnya memberi pekerjaan, itu meringankan. Jadi apabila kita memberikan pekerjaan kepada orang lain dengan membantu, dengan niat membantu orang tersebut keluar dari masalah keuangan, itu ternyata ada keutamaannya menurut hadis ini. Karena orang yang meringankan beban sesama muslim, maka apa keutamaannya? Maka dalam hadis dikatakan nafasallahu anhu kurbatan min qurbatin dunya, maka kita akan diringankan dari kesulitan pada hari kiamat. Dalam hari kiamat ini kita berdasarkan keterangan-keterangan luar biasa, di mana kesulitan kita. Ada yang mengatakan bahwa di hari kiamat itu ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan lidahnya, dan kesulitan-kesulitan yang lain sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Qur'an. Kesulitannya begitu. Nah, ketika kita hari ini meringankan beban orang lain, maka di hari kiamat itu kita akan diringankan. Misalnya dalam surat Al-Qur'an itu dikatakan yauma yakunun nasu kal-farosil, bahwa manusia itu seperti kapas yang berterbangan. Artinya kesulitannya seperti gonjang ganjingnya bumi itu kan sulit. Nah, ketika hari ini kita meringankan orang lain, meringankan beban orang lain, maka gonjang ganjing itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan ketika kita meringankan orang lain. Nah, jadi itu yang disebut dengan meringankan dalam bentuk kebutuhan materi uang. Wa in kanat qurbatan, apabila kesulitannya itu adalah manjola malahu farijahu bisa'i, apabila ia mendapatkan kezaliman tidak dalam bentuk materi kesulitannya ini,
maka fi rafi'anhu aw tahfifiha wa in kana kunna, maka itu diringankan, dihibur. Orang yang sedang misalnya terkena kesulitannya itu bukan masalah keuangan, tetapi masalah hati, sakit hati, sakit hati atau berkaitan dengan perasaan-perasaan, maka cara meringankannya adalah dengan menghiburnya, diringankan, diberikan pemahaman-pemahaman bahwa kesulitan hati, kesulitan kegelisahan itu kemudian bisa dihilangkan dengan memberikan gambaran-gambaran. Selanjutnya wa in kana kurbatu maradun, apabila kesulitannya itu berupa sakit, a'anahu ala dawa, maka memberinya dengan obat, dengan memberinya obat. Apakah obat dari apotik ataupun dari obat tanaman. Misalnya ada orang sakit batuk, kita beri misalnya daun baru, sakit dalam kita beri daun saga yang ada di sekitar kita, itu kan meringankan. Niatnya meringankan sakit. Jangan ketika ada orang lain sakit kita seperti tidak peduli. Ya ada sakit, yang penting kita sehat. Ini namanya bukan meringankan. Atau yang menunjukkan dokter yang cocok, itu dokter begitu aja. Wabil jumlah, dan secara umum tafrijul karubi babun wasiun, jadi luas ternyata memberikan keringanan kepada orang yang dalam kesulitan itu tergantung apa kebutuhannya. Kita juga harus melihat kebutuhannya. Jangan orang sakit kita beri misalnya nasihat. Orang sakit tidak perlu nasihat. Orang sakit perlunya obat atau doa, bukan dinasehatin. Gitu, jadi sesuai. Ya. Jadi memang luas. Orang perlu duit, kita kasih nasihat. Dia mau lapar, dikasih nasihat, tetapi memberikan gambaran. Barangkali kalau pergi ke sana ada pekerjaan, barangkali ada ke sana ada pekerjaan. Itu namanya meringankan. Jadi ketika kita melihat orang yang sedang kesusahan, jangan lagi dibebani dengan sesuatu yang berat, tapi berilah jalan keluar. Nah, di sini kita bagaimana menyesuaikan bantuan-bantuan itu untuk sesama muslim. Orang yang sedang dalam ketakutan, ada orang yang takut mati ya. Jangan kemudian ini besok mati, tampak mati besok. Nah itu penjelasan yang pertama, bahwa barang siapa yang meringankan beban orang muslim, maka dia akan diringankan bebannya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, at-taisiru alal muslim, memudahkan orang yang dalam kesulitan. Itu juga bagian dari meringankan beban orang lain. Wa inama khasawiyanahu ablagu wa huwa induru ligori minum fidai. Misalnya orang yang sedang dalam kesulitan hutang, bagaimana melunaskannya? Wa ibra'uhu minhu, membebaskan hutang. Misalnya memberikan solusi, coba berhemat dan lain sebagainya, sehingga itu bisa meringankan beban yang ada di pikiran, memudahkan orang yang dalam kesulitan. Ada orang yang kesulitan tidak misalnya dalam urusan kantor, orang yang sulit ingin daftar haji misalnya, begitu yang gampang, maka kita kasih penjelasan supaya menjadi mudah jalannya, gitu ya.
wa yusahhiluha lahu litashilihi li akhihi, sehingga jalannya menjadi mudah. Orang tanya di jalan, Pak, rumahnya Pak Anu di mana? Kadang-kadang kita memberikan keterangannya pembelit. Nanti jalan sini, jalan sini, jalan sini. Orang yang mendengarkan nggak paham, atau itu saja kadang-kadang jadi masalah. Ya. Menunjukkan jalan kepada orang juga kalau tidak menggunakan bahasa yang sederhana juga. Gitu ya. Itu yang ketiga, yang kedua, dan yang ketiga adalah asali satu man sataro musliman. Nah ini yang paling berat. Barang siapa yang menutupi aib orang lain atau kekurangan orang lain, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat di akhirat. Jadi kita ini kan punya aib sebetulnya, punya kekurangan, dan kekurangan itu tidak ada yang tahu pada dasarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kemudian menyebarkan aib itu. Nah, orang yang menyebarkan aib itu, maka suatu hari Allah akan buka aibnya kepada orang itu. Karena di sini dikatakan man satara musliman yasturuhu Allahu fi dunya. Kalau ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup, masih di dunia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi alayati bidilatin yakrahu iklahu ghairu alaiha. Di dunia itu kita tidak akan dibuka. Orang yang selalu menutupi aib orang lain, maka aibnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu menjaga kekurangan orang lain, tidak menceritakannya, maka Allah akan menutup aib dan kekurangan orang tersebut selama hidup di dunia. Wa satarahu fil akhirah, dan menutup aib itu bil maghfirah, dengan memberikan ampunan, sehingga di akhirat itu aib kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sering kita dengar bahwa nanti itu di akhirat semua catatan amal baik hidup kita ini akan dibuka. Nah, bagi orang yang di dunianya tidak menceritakan keburukan orang lain kepada sesamanya, maka ketika di dunia Allah tutup aibnya, ketika di akhirat Allah akan ampuni dosa. Ya. Dan yang terakhir, al-ikhbaru, berupa kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama hambanya fi aunil abd. Maka abdu fi auni. Selama kita selalu berniat untuk menolong orang lain, maka Allah akan selalu menolong kita. Gitu. Jadi teruslah kita berniat untuk menolong orang lain. Apakah dengan memberi senyuman? Ada kalanya ada orang yang sedang dirundung masalah, kemudian kita menghiburnya dengan senyum, atau dengan memberikan sesuatu yang membuatnya berbahagia, maka orang tersebut selamanya akan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innahu dalil, maka ini adalah menjadi dalil ala annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tawali i'anat man ahana akhu, bahwa Allah akan selalu menolong manusia atau hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun walaupun kita Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.